Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihi wa aktafa atharahu wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul Islam, ikhwatul iman, alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan, taufik serta inayah kepada kita semuanya, sehingga pertemuan ini menjadi pertemuan yang membawa barakah, menambahkan ilmu, semangat, iman dan takwa dalam diri kita. Ikhwatu ahibbai, seperti tadi telah disampaikan oleh pembawa acara bahwa tema kita adalah tema tentang etika berniaga dalam Islam. Tema ini layak untuk diangkat dan tidak akan pernah usang untuk dibicarakan, karena ketahuilah bahwa perniagaan dalam hidup manusia itu adalah akan senantiasa terjadi. Kita akan terus-menerus menjalankan praktek perniagaan, baik kita sebagai penjual atau sebagai pembeli. Praktek jual beli, sewa menyewa atau yang lainnya, itu akan senantiasa ada dan terus terjadi dalam hidup kita. Dan tema ini menjadi bukti nyata bahwa Islam adalah agama yang bukan hanya mengurusi masalah-masalah yang ada di seputar masjid. Seperti kata sebagian orang, mereka mengatakan Islam itu memberikan tuduhan keji. Islam itu tidaklah lebih dari seputar celana dalam, katanya. Mengurusi bagaimana bersuci, berwudu, kemudian setelah itu hanya sholat saja. Ibadah praktis. Na'udzubillah, tuduhan keji yang dilontarkan kepada Islam. Padahal Islam sejak zaman Nabi SAW telah membuktikan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah manhajul hayah, metode untuk hidup, jalan hidup. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, ya ayyuhan nasu udkhulu fis silmi kafah. Wahai seluruh manusia, hendaknya kalian berserah diri, hendaknya kalian menerapkan Islam, mengamalkan Islam secara kafah, secara menyeluruh. Bukan hanya dalam ibadahnya, namun juga dalam muamalahnya. Bukan hanya dalam muamalah, namun juga dalam sosialnya, ijtimaiyahnya, semuanya. Dalam politik semuanya Islam memiliki ajaran, pedoman-pedoman syariat yang membuktikan itu adalah satu-satunya solusi, satu-satunya manhajul hayah, satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Andai umat Islam benar-benar memahami, mempelajari, memahami, kemudian menerapkan syariat Islam pada setiap sendi kehidupannya, niscaya sukses hidup dunia akan terwujud. Sebagai siapapun kita, apapun kondisi kita, kita akan merasa bahwa kita adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Namun karena kita menjauh dari syariat Allah, mengesampingkan Al-Quran, As-Sunnah dalam banyak sendi hidup kita, pendidikan kita jauh dari nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah, rumah tangga kita gersang dari nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah, sosial masyarakat kita juga jauh dari nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Jangan heran bila semuanya rapuh, bila semuanya, pada semua hal tersebut kita merasakan derita, merasakan berbagai macam ketimpangan yang ada. Dalam rumah tangga kita merasakan ketimpangan, dalam sosial, moral, akhlak, karakter pribadi, karakter bangsa, kita merasakan krisis.
Dalam semuanya kita merasakan bahwa ada hal yang tidak beres, yang sedang menimpa, sedang kita alami. Sehingga apapun dan kemanapun kita pergi, kita merasakan adanya derita, adanya petaka, adanya bencana yang tidak kecil, mengancam kelangsungan hidup umat manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, telah menggambarkan fakta ini dalam firman-Nya, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari zikri, dari mengingat aku, kata Allah, dari Al-Quran yang itu merupakan tazkir, peringatan dari Allah, dari As-Sunnah yang itu merupakan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW untuk menjadi peringatan bagi umat manusia, Allah sudah berikan ancaman, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sudah dapat dipastikan kehidupannya pasti terasa sempit, dalam himpitan. Itulah fakta yang kita alami. Kalau kita berbicara sebagai orang tua misalnya, berbicara tentang berbagai isu pendidikan yang ada, maka kita akan geleng-geleng kemana arah pendidikan putra-putri kita. Kalau kita berbicara tentang ekonomi, kita akan bertanya, kemana sumber daya alam negeri ini? Kemana? Mengapa umat ini, bangsa kita, umat kita yang telah Allah karuniai begitu banyak kekayaan alam, namun sengsara, kemiskinan terus di mana-mana terjadi. Seakan-akan bangsa kita adalah bangsa yang miskin. Padahal tidak demikian. Bangsa ini adalah bangsa yang kaya akan sumber daya alam. Di saat negeri-negeri lain yang begitu gersang, tidak ada berbagai macam sumber daya alam, bisa hidup makmur. Namun bangsa yang begitu kaya raya, kemiskinan ada di mana-mana. Tingkat kemiskinan begitu tinggi. Kalau kita berbicara tentang sosial, keamanan, kita akan lihat betapa di negeri kita ini rapuh tingkat keamanannya. Perampokan terjadi di mana, pembunuhan di mana-mana, urusan sepele orang tega membunuh di negeri kita ini. Semuanya dengan kedok harga diri, semuanya dengan kedok hal-hal yang sepele. Dia rela membunuh, tega membunuh. Kalau berbicara tentang moral, tentang karakter, maka kita akan dapatkan bangsa ini sudah tidak memiliki karakter lagi. Konon katanya bangsa ini bangsa ketimuran, memiliki karakter lembut, malu, dan lain sebagainya. Namun semuanya kini sirna. Tawuran di mana-mana, arogansi di mana-mana. Orang sudah tidak lagi memiliki rasa malu. Na'udzubillah. Karenanya sudah saatnya kaum muslimin sekarang ini mulai mengarahkan telinganya, mengarahkan pandangannya kemana? Ke kitabullah, ke sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengkaji, mendengar, untuk menelaah apa arahan Allah, apa wahyu Allah yang dapat kita jadikan pedoman dalam hidup. Jangan sampai kita ini, walau kita mengaku sebagai orang mukmin muslim, namun bagaikan yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka itu memiliki akal, memiliki nalar, memiliki hati, namun mereka tidak mau merenungkan, tidak mau berpikir, tidak mau menelaah. Lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Memiliki telinga, namun tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, pandangan, namun juga tidak mau melihat. Tidak mau menggunakan pandangannya untuk melihat, menyaksikan secara langsung bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Karena akhwatul Islam, sudah tiba saatnya, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka ini khusyuk, patuh, tunduk terhadap zikrullah, zikir kepada Allah, baik zikir dengan lisan ataupun zikir yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah. Semuanya itu adalah zikir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya marilah kita mulai kaji, kita gali syariat Islam,
yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan kita. Sosial, Islam memiliki tuntunannya. Ekonomi, Islam memiliki syariatnya. Pendidikan, Islam memiliki ajarannya. Islam bukan hanya mengurusi urusan masjid saja. Benar, urusan ibadah praktis adalah hal paling besar yang diurusi oleh Islam. Karena itu merupakan hablum minallah. Itu adalah jalur bagi kita untuk terkoneksi, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun hablum minan nas, bagaimana kita berinteraksi kepada sesama manusia juga sepantasnya kita bangun, kita tegakkan di atas fondasi agama Islam sehingga benar-benar kita ini menjadi muslim yang kafah, mukmin yang kafah. Ikhwatu ahibbai, kalau kita berbicara tentang perkembangan ekonomi, bagaimana kondisi perekonomian dunia saat ini? Ini saya kita dapatkan Allah Subhanahu wa taala seakan ingin membuktikan kepada kita semuanya bahwa sistem ekonomi apapun yang dicobakan, yang diterapkan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat, walau sesaat terasa indah, sesaat terasa efektif, namun itu tidak akan berjalan lama. Krisis ekonomi yang melanda negeri kita dulu 97-98, dan sekarang krisis menimpa dunia. Semuanya itu adalah terjadi karena biangnya adalah karena adanya sistem, diterapkannya sistem yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Konsep ekonomi yang tidak sejalan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, konsep riba yang diterapkan. Uang mendatangkan uang tanpa ada barang atau jasa. Akhirnya inilah yang terjadi, derita di mana-mana. Produksi barang, industri barang, produksi bahan makanan alam terus digali. Namun subhanallah, kekacauan ekonomi yang luar biasa terjadi. Eksplorasi kekayaan alam tidak pernah berhenti. Berbagai macam teknologi dikerahkan untuk mengeksploitasi kekayaan bumi demi mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Namun kenyataannya umat manusia bukan semakin sejahtera, namun semakin sengsara. Kenapa? Karena ternyata ekonomi hanya berputar di sekelompok orang. Seperti Allah gambarkan, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Disyariatkannya pembagian fai', rampasan perang, memiliki tujuan yang sangat luhur, yaitu agar harta kekayaan itu tidak hanya berputar di sekelompok orang saja. Dan inilah sekarang yang sedang dirasakan. Kekayaan dunia, ekonomi dunia, kekayaan alam, sumber daya alam yang ada di dunia ini hanya dinikmati oleh segelintir orang. Akibatnya terjadilah krisis di mana-mana. Terjadilah kriminal di mana-mana karena hilangnya rasa keadilan. Yang kuat memakan yang lemah, yang pandai menginjak, menindas yang bodoh, yang kuat menindas, menghisap yang lemah. Seperti yang digambarkan oleh Rib'i ibnu Amir radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau bernegosiasi dengan panglima perang Romawi. Beliau menggambarkan, inna kunna fi jahiliyah. Dahulu kita sebelum datangnya Rasulullah SAW adalah umat jahiliyah yang bodoh, dalam kegelapan bodoh kita hidup. Ya'kulul qawiyyu minnad dha'if. Yang kuat dari kita ini menindas, memangsa yang lemah. Itulah yang terjadi di zaman sekarang. Penipuan di mana-mana, pembodohan terjadi di mana-mana. Eksplorasi kekayaan alam hanya dinikmati oleh segelintir orang. Inilah fakta yang ada. Subhanallah, Allah jauh-jauh hari telah mengatakan bahwa di antara konsep ekonomi yang harus ditegakkan adalah bagaimana ekonomi ini bisa berkesinambungan dan bisa berputar pada semua orang, tidak hanya pada segelintir orang. Allah tegaskan, kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum, agar roda ekonomi ini tidak hanya berputar di sekelompok orang saja, karena semua orang butuh hidup, semua orang butuh kesejahteraan. Namun dengan sistem yang ada, baik sistem kapitalis, sistem komunis atau yang lainnya, sosialis, semuanya berujung pada perputaran ekonomi hanya pada segelintir orang saja. Tidak ada yang
sistem ekonomi yang mampu memeratakan kekayaan, memeratakan kesejahteraan seperti yang pernah dibuktikan oleh syariat Islam. Islam dalam waktu yang singkat telah berhasil memakmurkan, mesejahterakan seluruh rakyatnya. Hingga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah, kalau kita hitung belum berjalan 30 tahun, namun seluruh kaum mukminin, kaum muslimin di seluruh penjuru dunia yang kala itu bisa dikatakan mencapai kekuasaan Islam, mencapai separuh dunia dari belahan timur hingga belahan barat. Namun subhanallah, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak pernah dikeluhkan adanya ketimpangan ekonomi. Benar ada paceklik, namun itu karena faktor alam, kekeringan. Namun itu tidak merata. Tidak pernah terjadi dalam sejarah Islam ada yang namanya inflasi, ada yang namanya krisis ekonomi, tidak pernah ada. Yang ada adalah bencana alam. Betul, Allah Subhanahu wa taala menguji umatnya dengan bencana. Namun adanya krisis ekonomi tidak pernah dikenal dalam sejarah umat Islam. Memang ada musibah, betul, akan tapi apa yang diistilahkan dalam ekonomi zaman sekarang, ada inflasi, ada krisis ekonomi, ini tidak pernah dikenal dalam kamus, dalam sejarah umat Islam. Karena ikhwatu hibai, kita sebagai kaum muslimin sudah sepantasnya bangga. Sudah tiba saatnya untuk mengkaji, menggali bagaimanakah ekonomi Islam, syariat Islam mampu mewujudkan keadilan, kemakmuran bagi semua orang di zaman dahulu. Karenanya cukuplah krisis ekonomi yang sekarang sedang melanda dunia ini sebagai pelajaran bagi kita. Rasulullah SAW telah mengatakan innar riba wa in kathura fa aqibatu ila qal. Sistem ekonomi yang tidak selaras dengan Islam di antaranya adalah sistem konvensional riba, sistem ribawi, uang berputar menghasilkan uang, bukan menghasilkan barang, bukan menghasilkan jasa, itulah riba. Uang berputar dengan uang tanpa ada jasa yang didatangkan atau dihasilkan, tanpa ada barang yang dihasilkan atau yang didatangkan, itu walaupun sesaat mampu melipat gandakan harta kekayaan sehingga rentenir sesaat dia menjadi kaya raya seperti Allah gambarkan, at'afan mudha'afah. Kekayaan rentenir itu berlipat ganda, namun itu tidak akan bertahan lama. Itu hanya sementara, itu hanya sesaat. Bila sudah tiba saatnya, maka seperti kata Rasulullah SAW, fa'aqibatu tasiru ila qalb, pasti cepat atau lambat akan hancur, cepat atau lambat akan binasa. Dan inilah buktinya apa yang sedang terjadi di negeri-negeri zaman sekarang ini. Negara yang dahulu kaya raya, negara yang dahulu makmur luar biasa, sekarang dalam kondisi krisis, miskin luar biasa. Sudah mulai banyak negara yang bangkrut, pailit, berguguran, tidak mampu membiayai pembangunan negaranya. Kenapa? Karena sistem konvensional, sistem riba. Orang tidak memiliki motivasi untuk bekerja kecuali bila dihisap darahnya oleh rentenir. Lihatlah, kalau kita mempelajari bagaimana negara-negara di zaman sekarang tatkala mereka ingin memotivasi tim ekonominya agar produktif, agar meningkatkan kinerjanya, dengan apa? Dengan dibebani utang. Makanya tidak pernah ada anggaran suatu negara yang tidak defisit. Negara sebesar apapun, dengan devisa sebesar apapun, ketika membuat rencana belanja, pasti rencana belanja itu defisit. Kenapa mesti defisit? Perusahaan, lihatlah bagaimana perusahaan ingin memotivasi tim ekonominya dia, karyawan dia agar bisa bekerja melipat gandakan hasil kerjanya. Dengan apa perusahaan itu melipat gandakannya? Dengan membebani manajemen dengan utang yang berat. Sehingga dia diwajibkan membayar utang agar bisa apa? Kerja banting tulang peras keringat. Subhanallah. Suatu sistem yang gagal. Bagi teman-teman yang belajar ekonomi atau mungkin bekerja di perusahaan, terlebih di bagian keuangan, pasti menyadari bagaimana manajemen senantiasa membebani karyawan dengan utang. Tujuannya apa? Agar karyawan mampu bekerja optimal,
agar adanya beban hutang dapat dijadikan alasan untuk memaksa karyawan bekerja lebih, memasarkan lebih, menjual lebih, memproduksi lebih banyak. Ini cara-cara bodoh yang diterapkan oleh manusia. Pesimis, tidak mampu menumbuhkan semangat pada bawahannya, pada timnya. Padahal untuk menumbuhkan ekonomi tidak harus dibebani dengan utang, tidak harus dengan berhutang, tidak harus dengan membuat anggaran belanja yang defisit. Islam memiliki kiat-kiat manjur bagaimana memotivasi tim ekonomi, memotivasi setiap muslim untuk bisa menjadi muslim yang produktif, senantiasa meningkatkan kinerja hasil kerjanya, meningkatkan hasil kerjanya sehingga penghasilan terus berlipat, sedangkan pembelanjaan tetap bisa dikontrol. Ini hanya ada dalam syariat Islam. Karena akhwati wa ahibbai, percayalah Rasulullah SAW telah memberikan janji. Janganlah tergiur dengan perkembangan ekonomi yang sesaat terasa pesat, namun itu hanya sementara. Cepat atau lambat pasti akan tasiru ila qal. Akhwati wa ahibbai, di antara dampak dari adanya pola pikir, pola kerja yang menyimpang, maka fakta yang ada di lapangan dalam dunia ekonomi itu bengis, kejam. Ekonomi itu tidak kenal putih, tidak kenal hitam. Yang penting mendatangkan keuntungan. Karena dalam konsep ekonomi yang diajarkan sekarang dimanapun, mereka mengajarkan konsep dengan modal sekecil-kecilnya mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya. Dengan apa? Penipuan, kamuflase, main serobot, halal semuanya. Dan bagi teman-teman yang sudah terjun dalam dunia bisnis pasti tahu bagaimana serobot menyerobot, bagaimana tipu menipu, bagaimana kamuflase untuk mengelabui konsumen itu sudah menjadi budaya. Semua produk zaman sekarang itu nomor 1, tidak ada yang nomor 2. Paling bagus, tidak ada yang sedang-sedang saja. Semua obat pasti dibilang manjur, cespleng, padahal benar-benar yang cespleng itu adalah duitnya, bukan obatnya. Bayar mahal tapi tidak sembuh-sembuh juga. Lihatlah sekarang sudah semakin arogan dalam pemasaran. Tidak sembuh uang kembali, padahal kalau tidak sembuh tidak pernah kembali uangnya. Ini sudah cara-cara bengis dalam memasarkan. Cara-cara yang tidak lagi mengedepankan etika dalam berdagang, namun yang dipentingkan bagaimana konsumen termotivasi agar membeli lebih banyak, semakin banyak, dan tanpa peduli dengan etika kemanusiaan atau etika apalagi moral keagamaan. Yang penting laku. Subhanallah. Ikhwati ahibbai, karenanya hanya ada satu solusi. Bagi umat Islam hanya ada solusi untuk menyelesaikan problematika ekonomi yang terjadi zaman sekarang, yaitu dengan menerapkan sistem syariat Islam. Namun tahukah kita, tahukah antum sekalian, mengapa harus dengan syariat Islam? Kenapa kita harus berniaga dengan tata cara, dengan etika, dengan mengindahkan hukum Islam? Jawabannya jelas. Karena dengan Islam sukses pasti terwujud. Sukses dunia baik dalam ekonomi atau yang lainnya pasti terwujud. Bahkan bukan hanya di dunia, bahkan sukses dengan menerapkan Islam itu akan berkelanjutan hingga di akhirat. Allah telah menegaskan, telah memberikan janji, man amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanadziyahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh sedangkan dia adalah orang yang beriman, Allah janji. Dan lihatlah, bagi yang mempelajari bahasa Arab pasti tahu bahwa janji ini bukan sembarang janji. Allah telah berikan takkid, penekanan, falanuhyiyannahu, menggunakan lamut takkid dan nun takkid ats-tsaqilah. Falanuhyiyannahu ada lam dan
nun takkid, ada dua penekanan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan kami hidupkan dia, akan kami beri dia, akan kami jadikan kehidupannya kehidupan yang thayyibah. Disebutkan oleh sebagian ulama tafsir bahwa yang dimaksud dengan hayatan thayyibah, katanya ada yang menafsirkan dengan istri yang cantik, ada yang kendaraan mewah, ada yang rumah megah, ada rezeki yang lancar, yang halal. Namun dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa itu penafsiran tidak saling bertentangan. Itu adalah sekedar contoh konkret bagaimana kehidupan yang thayyibah, yang baik, yang bahagia. Yaitu adalah contohnya kalau orang itu punya istri yang salehah, punya harta yang megah, banyak rumah megah, kendaraan mewah, harta yang melimpah. Ini salah satu simbol, salah satu contoh saja. Intinya umat Islam kehidupannya pasti akan bahagia, akan damai. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ternyata janjinya tidak hanya sampai di sini. Walanadziyannahum, dan Allah juga akan memberi balasan bukan hanya di dunia. Di akhirat akan Allah beri balasan yang lebih baik dibanding apa yang mereka kerjakan di dunia. Subhanallah, yaitu jannah. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala Karim, Maha Dermawan. Dengan menjalankan syariat Islam, beriman dan beramal saleh, menerapkan amal saleh dalam setiap sendi kehidupan kita, Allah akan beri dua kehidupan di dunia sebagai kehidupan yang bahagia, dan ternyata di akhirat diberi pahala yang berlipat ganda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sukses dalam ekonomi itu pasti terwujud kalau kita menjalankan syariat Islam. Namun mungkin ada yang bertanya, ada yang berkata, Ustadz, apakah berarti kalau umat Islam telah menerapkan konsep Islam dalam berekonomi, dalam hidupnya, menerapkan nilai-nilai iman dan amal soleh dalam kehidupannya, apa berarti kemiskinan itu akan dapat dihapuskan hingga titik nol, titik paling nadir, tidak lagi ada orang miskin? Bukankah sejarah telah membuktikan bahwa di zaman Umar bin Khattab, zaman paling cemerlang dalam sejarah Islam, juga masih ada orang miskin? Di zaman Umar bin Abdul Aziz, zaman yang begitu cemerlang dari sejarah Islam, juga ada orang miskin. Betul. Namun tahukah Anda, tahukah antum sekalian bahwa yang miskin siapa? Yang miskin bukan rakyatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu orang yang paling miskin kala itu. Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang paling miskin saat itu, yaitu pemimpinnya yang paling miskin. Di saat rakyatnya setelah bergelimang dalam nikmat, di saat mayoritas umatnya telah menikmati kejayaan Islam, kekayaan Islam, sehingga detik terakhir Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz dan yang lainnya belum sempat menikmati kekayaan. Itulah orang yang miskin. Itulah kepemimpinan dalam Islam. Itulah ekonomi Islam. Ekonomi tidak dinikmati oleh orang yang kaya, namun dinikmati oleh orang yang lemah. Orang yang lemah dalam Islam adalah orang yang pertama kali menikmati hasil dari ekonomi Islam. Lihatlah dalam konsep ghanimah, rampasan perang. Di saat orang yang gagah berani, memiliki bekal, memiliki strategi perang hebat, berhasil mengalahkan musuh. Bagaimanakah sistem pembagian rampasan perang dalam Islam? Mereka yang telah menumpahkan darahnya, mengorbankan jiwanya, raganya, belum boleh menikmati hasil rampasan perang. Sampai orang yang miskin, orang yang lemah, para fuqara, para masakin mendapatkan bagian rampasan terlebih dahulu. Sehingga etika dalam rampasan perang dalam Islam, pejuang belum boleh mengambil bagian dari rampasan perang sampai dipungut 1/5 dan dibagikan pada fuqara masakin. Lihatlah, kajilah bagaimana syariat ghanimah. Sehingga ini membuktikan bagaimana Islam, agama yang benar-benar menerapkan keadilan, mewujudkan keadilan. Sampai pun dia yang telah mengorbankan semuanya, namun karena dia kuat, Allah tidak biarkan dia menjadi orang yang paling pertama kali menikmati kekayaan.
Allah tidak izinkan mereka menikmati hasil perjuangan mereka pertama kali. Bahkan Allah dahulukan orang para fuqara masakin. Ini ada dalam konsep pembagian ghanimah. Subhanallah. Dalam syariat zakat misalnya, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menghalalkan bagi Anda untuk menikmati harta Anda sampai Anda menyisihkan zakatnya untuk orang-orang miskin. Ketika Anda sebagai petani memiliki hasil panen yang melimpah, Allah tidak izinkan Anda menikmati hasil panen tersebut sampai Anda mengeluarkan bagian fuqara dan masakin. Wa atu haqqahu yauma hasadihi, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah hak zakat pertanian kalian kapan? Di saat kalian panen. Bukan nanti-nanti. Di saat kalian panen segera keluarkan, barulah sisanya itu halal untuk Anda nikmati. Subhanallah. Inilah Islam. Agama yang bila kita terapkan benar-benar mewujudkan keadilan bagi semua masyarakat. Walaupun kita tidak bisa katakan bahwa dengan syariat Islam kemiskinan akan bisa dihapus hingga titik yang paling nadir yaitu nol. Tidak mungkin. Karena sunnatullah telah tetap bahwa dunia ini harus ada yang kaya dan harus ada yang miskin. Namun yang kaya tidak menindas yang miskin, yang kuat tidak menindas yang lemah, yang pandai tidak menginjak-injak yang bodoh. Dunia ini baru terasa nyaman bila berpasang-pasang. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ada yang pandai, ada yang bodoh. Itu sudah menjadi sunnatullah. Karenanya sukses hidup di dunia itu bukan berarti hilangnya kemiskinan. Karena ketika hilangnya kemiskinan hingga titik paling nadir yaitu 0%, maka sengsaralah yang akan terwujud. Bukan kebahagiaan. Karenanya tolong jangan disalahfahami bahwa dengan Islam berarti akan hilang kemiskinan hingga titik paling kecil itu 0. Tidak. Namun lihatlah siapa yang miskin di negeri Islam. Bagaimana kondisi orang-orang miskin. Bagaimana orang miskin diperlakukan dalam sejarah Islam. Mereka dimuliakan begitu rupa. Bahkan pemimpin-pemimpin umat Islam adalah orang yang paling terakhir menikmati sukses negerinya. Seperti yang dicontohkan Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Bahkan ini semuanya berkat pendidikan yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Suatu hari ketika perang Khandaq, Rasulullah SAW kala itu mempersiapkan diri dengan menggali parit untuk menghadapi serangan orang-orang Quraisy bersama sekutunya. Namun karena kala itu adalah musim dingin yang luar biasa mencekam, dinginnya menggigil, menusuk tulang, sehingga sudah bisa dipahami bahwa karena perang Khandaq itu terjadi di musim dingin, maka otomatis itu bukan musim panen korma. Karena musim panen korma itu adalah di saat panas sedang memuncak. Ketika musim dingin, korma itu tidak berbuah dan tidak berbunga. Sehingga persediaan bahan makanan kaum muslimin pada saat perang Khandaq itu hanya sedikit. Bukan musim panen perang ini terjadi. Sehingga para sahabat kala itu banyak. Para sahabat yang miskin kala itu banyak yang mengikatkan batu di perutnya. Di antaranya adalah Rasulullah SAW. Salah satu yang mengikatkan batu di perutnya karena kemiskinan, karena kelaparan. Walau demikian, tidak menjadikan beliau dan para sahabat menjadi lemah semangat untuk menyelesaikan proyek penggalian parit. Sahabat Abu Talhah radhiyallahu taala anhu, yang kala itu adalah salah satu pengusaha, salah satu petani sukses di Madinah yang memiliki ladang sangat luas. Beliau ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi kelaparan, beliau segera pulang menemui istrinya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan kepada Ummu Sulaim, ambilkan untukku pisau sembelihan, karena aku melihat Rasulullah dan para sahabat dalam kondisi yang luar biasa miskin, dalam luar biasa kelaparan, mengikatkan batu di perutnya. Maka Abu Talha segera mengambil salah satu atau seekor kambingnya yang kemudian dia sembelih, dan Ummu Sulaim segera menyiapkan roti untuk dijadikan hidangan untuk Rasulullah SAW yang kala itu sedang kelaparan. Maka setelah hidangan selesai, Abu Talha memerintahkan Anas bin Malik untuk mengundang Rasulullah SAW, namun
undangannya diharapkan dirahasiakan, tidak semua orang diundang. Karena hanya seekor kambing. Sedangkan kala itu yang turut menggali parit di Khandaq berjumlah sekitar 700 orang. Sehingga kalau hanya seekor kambing tidak akan mencukupi. Maka Abu Talha berpesan kepada Anas ibn Malik, tolong engkau ajak Rasulullah dan beberapa orang saja kemari. Jangan engkau bilang keras-keras agar tidak banyak yang datang. Khawatir tidak cukup. Namun subhanallah, Rasulullah SAW ketika mendengar undangan Abu Talha, malah beliaulah yang berteriak dengan suara lantang, ya ahlal Khandaq, wahai orang yang ada di sekitar parit semuanya, ta'alau, kemari semuanya, Abu Talha mengundang kalian untuk makan, katanya. Sehingga Abu Talha ketika melihat barisan kaum muslimin berjumlah sekitar 700 orang berbondong-bondong ke rumahnya, beliau geleng-geleng, ya subhanallah, apa cukup ini? Namun ini adalah keputusan Rasulullah, pasti itulah yang terbaik. Kemudian Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin, inilah jiwa pemimpin yang ada pada diri Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala untuk mengatur para sahabat bergiliran makan. Kata Rasulullah SAW, persilahkanlah setiap 10 orang untuk masuk dan makan, karena rumah Abu Talha kecil. Setiap 10 orang makan. Terus demikian Abu Hurairah. Kala itu Abu Hurairah mengatakan, aku berharap aku adalah orang pertama yang dipersilahkan makan, namun ternyata subhanallah Rasulullah memerintahkan aku untuk mengatur, mempersilahkan, sehingga sudah terbayang akan menjadi orang terakhir. Kata Abu Hurairah, saya tidak habis pikir apa masih tersisa nanti untuk saya. Namun subhanallah Abu Hurairah pun percaya yang terbaik adalah apa yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Terus Abu Hurairah mempersilahkan setiap 10 orang untuk masuk dan makan. Setiap 10 orang keluar, kata Abu Hurairah, aku tidak tahu apakah makanan itu lebih banyak sekarang atau yang tadi. Seakan-akan makanannya semakin bertambah banyak sampai akhirnya 700 selesai. Dan kala itu hanya tersisa Rasulullah SAW dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Abu Hurairah merasa sungkan untuk makan mendahului Rasulullah SAW, maka beliau segera pura-pura mengambil ceret air untuk dituangkan. Ya Rasulullah, segeralah engkau makan, saya akan menyiapkan air minum untukmu. Kata Rasulullah SAW, tidak. Sakil qaumi akhirum syurba. Wahai Abu Hurairah, pemimpin yang menjamu, yang mengundang, itu adalah orang yang paling terakhir makan. Maka Rasulullah SAW segera memungut ceret air itu dari tangan Abu Hurairah, dan Abu Hurairah persilakan makan. Barulah Rasulullah SAW terakhir kali yang makan. Itulah pemimpin dalam Islam. Sehingga jangan heran bila Umar bin Khattab, walau negaranya kaya raya, rampasan perang dari Persia dalam satu kali perang saja itu 12 miliar atau 12.000 ton emas rampasan perangnya. Itu yang diambil dari gudang Yazdajir Raja Persia yang dikirim ke Madinah, yang itu merupakan khumus 1/5-nya. Yang dikirimkan oleh Sa'ad bin Waqqas ke Madinah sebagai 1/5 khumus rampasan perang yang akan dibagikan kepada fakir miskin, itu berjumlah 12.000 ton. Belum yang dibagikan kepada sesama mujahidin kala itu, yang kira-kira jumlahnya sekitar 30.000 orang. Subhanallah, begitu kaya kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab, namun begitu miskinnya Umar bin Khattab, sehingga beliau hanya memiliki satu pakaian untuk musim dingin dan satu pakaian untuk musim panas. Subhanallah, itulah kebesaran jiwa seorang pemimpin yang benar-benar mengilhami syariat Islam. Mereka tidak mulia sebelum rakyatnya, mereka tidak kenyang sebelum rakyatnya. Sehingga wajar bila kita katakan bahwa dengan menerapkan syariat Islam, keadilan pasti terwujud. Karena ternyata yang kuat adalah orang yang paling terakhir menikmati kejayaan, paling terakhir menikmati kemakmuran. Seperti yang digambarkan tadi, silahkan baca bagaimana syariat rampasan perang, pembagian syariat rampasan perang. Antum akan dapatkan ternyata fuqara masakin yang tidak turut serta dalam perang karena tidak punya bekal. Orang yang lemah,
Orang yang sakit, mereka pertama kali mendapatkan bagian sebelum para pejuang yang telah angkat pedang. Subhanallah. Kemudian di antara hal penting yang menjadi alasan bagi kita untuk menerapkan syariat Islam, Islam senantiasa mengedepankan keadilan. Tidak kenal bulu, tidak kenal pangkat, tidak kenal pandang bulu. Islam itu tidak pandang bulu, sehingga tidak kenal bulu. Islam juga tidak kenal nasab dalam urusan hak dan kewajiban. Islam hanya kenal siapakah yang lemah, siapakah yang kuat, siapakah yang benar, siapa yang salah. Kalau kita pelajari bagaimana khutbah atau ceramah Amirul Mukminin Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika beliau pertama kali dibaiat menjadi khalifah oleh kaum muslimin, beliau mengatakan, "Ayyuhan nas, wahai umat manusia semuanya, al-qawiyyu fikum dha'ifun 'indi hatta akhudhal haqqa minhu, wad-dha'ifu fikum qawiyyun 'indi hatta akhudhal haqqa lahu." Wahai kaum muslimin, wahai masyarakatku, wahai umatku, orang yang gagah perkasa dari kalian, yang kuat dari kalian, di depanku itu adalah orang yang paling lemah kalau dia pada pihak yang zalim. Dia akan aku anggap sebagai pihak yang lemah, sehingga akan aku pungut, akan aku ambil hak darinya bila dia menzalim orang lain, dan akan aku berikan kepada orang yang lemah yang dia tindas. Dan orang yang lemah kalau dia berada di pihak yang dizalimi, di mataku, di depanku, dia adalah orang yang kuat, akan aku bela dia sehingga dia mendapatkan haknya kembali. Subhanallah. Inilah Islam. Islam tidak mengizinkan kepada siapapun, tidak memberikan toleransi kepada siapapun untuk berbuat semena-mena, mengambil hak orang lain. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikejutkan oleh sikap sebagian sahabat yang kala itu mereka mengutus Usamah ibnu Zaid radhiyallahu taala anhu, Zaid bin Harithah, atau mengutus Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memberikan pembelaan kepada seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri agar tidak dipotong tangannya. Mereka merasa ini adalah wanita bangsawan. Aib, malu, tercoreng muka bangsa kita, negeri kita, muka kabilah kita, bila salah seorang putri bangsawan yaitu Bani Makhzum mencuri, kemudian semua orang selanjutnya akan melihat tangannya terputus, tangannya dipotong oleh Rasulullah SAW. Maka mereka bersepakat untuk memberikan syafaat, mengutus Zaid bin Harithah untuk membujuk Rasulullah SAW agar memaafkan wanita tersebut. Ketika Zaid bin Harithah datang dan memberikan syafaat pembelaan kepada wanita itu di depan Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW murka dan mengatakan, beliau memberikan peringatan kepada umatnya, innama ahlaka man kana qablakum, jadi yang menyebabkan umat sebelum kalian itu binasa, hancur, runtuh kejayaannya. Kenapa? Idza saraka fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi al-hadd. Kalau yang mencuri itu orang lemah, rakyat biasa, maka segera ditegakkanlah hukum, demi menegakkan hukum, demi menegakkan keadilan katanya. Namun bila yang mencuri itu adalah al-qawi, orang yang kuat, bangsawan, pejabat, tarakuh, maka dia dibiarkan, dimaafkan, diringankan, dispensasi, berbagai macam celah digunakan. Maka inilah awal dari kehancuran umat manusia sekalian. Maka Rasulullah SAW murka dan kemudian beliau mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, lau sarakat Fatimah bintu Muhammadin laqata'tu yadaha, andai Fatimah putriku sendiri yang mencuri, akan aku potong tangannya. Tidak ada ampun dalam Islam. Kebenaran dalam Islam tidak mengenal nasab. Kebenaran dalam Islam tidak mengenal jabatan. Kebenaran dalam Islam tidak memiliki orang besar, tidak mengenal orang besar atau orang kecil.
Siapa saja yang salah ditegakkan hukuman, siapa yang benar dialah yang dibela. Tidak ada kompromi dalam menegakkan hukum syariat. Inilah sehingga benar-benar dengan menerapkan syariat Islam, keadilan itu akan tegak. Sehingga masing-masing dari kita akan mendapatkan haknya, dan masing-masing dari kita akan menjalankan kewajibannya tanpa ada yang bisa berlari, tanpa ada yang bisa menghindar dari kewajibannya. Karena dalam Islam prinsip taradi, suka sama suka, rela sama rela, itu senantiasa dikedepankan dalam setiap muamalah, setiap transaksi. Tidak halal transaksi jual beli yang dilandasi oleh keterpaksaan, pemaksaan kehendak, atau transaksi bahkan misalnya Syekh Ibnu Utsaimin, salah seorang ulama zaman sekarang, mengatakan bahwa di antara transaksi yang diharamkan dalam Islam adalah transaksi yang dilakukan hanya karena rasa malu sungkan. Misalnya ustadznya yang menawar, berapa dijual? 25 ustadz, 5.000 aja ya. Duh, tega-teganya ustadz ini. Modalnya saja 20.000, ditawar 5.000, tapi mau ditolak ustadznya, dikasihkan rugi. Lah daripada tidak enak besok tidak boleh ngaji, besok tidak boleh belajar, atau kalau diundang lagi tidak mau datang, ya sudahlah, tutup mata, sungkan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, adalah transaksi yang haram. Tidak boleh transaksi dengan cara seperti itu. Kalau Anda suka, ya silahkan katakan suka. Kalau tidak, katakan tidak. Makanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling disayangi oleh para sahabat. Walau demikian, bila Rasulullah SAW berjual beli dengan para sahabat, terjadilah negosiasi tawar menawar. Itu suatu hal bukan aib, tawar menawar dengan Rasulullah SAW, karena memang ini adalah hak dan kewajiban. Kalau Anda suka, silahkan jual. Kalau tidak, maka sampai pun Rasulullah SAW tidak berhak untuk memaksa kita menjual barang yang kita miliki. Karena suatu hari ketika Rasulullah SAW berjual beli dengan Jabir ibn Abdullah, ada satu kisah. Di saat Rasulullah SAW pulang dari salah satu peperangan, kala itu Jabir radhiyallahu ta'ala menunggangi onta yang gagah, berada di barisan terdepan pasukan. Sedangkan Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin, beliau berjalan di barisan terbelakang dari pasukan, agar beliau memastikan tidak ada seorang pasukan pun yang tercecer di pinggir jalan atau ketinggalan rombongan. Sehingga Rasulullah SAW sebagai pemimpin berada di barisan paling belakang, bukan di barisan paling tengah atau paling depan. Tidak. Inilah kehebatan seorang pemimpin di zaman Rasulullah SAW. Namun Jabir bin Abdullah yang tadinya berada di barisan paling depan, karena ontanya sudah kelelahan, pelan namun pasti akhirnya beliau mulai ketinggalan oleh rombongan, dan akhirnya sampai tersusul Rasulullah SAW yang kala itu berada di barisan paling belakang. Sampai-sampai Jabir mengatakan, dalam riwayatnya mengatakan, saya ingin melepaskan onta ini, sudah tidak ada gunanya dikendarai, karena dipukul sudah tidak mau jalan. Kalaupun jalan pelan sekali, lebih cepat berjalan kaki dibanding mengendarai onta ini yang sudah kelelahan. Maka Jabir sudah merencanakan ingin dilepas saja onta ini, kasihan. Maka ketika Rasulullah SAW berhasil menyusul Jabir, beliau dengan tongkatnya mencambuk, memukul onta Jabir, dan subhanallah, sekejap, ini adalah mukjizat Rasulullah SAW, onta Jabir menjadi kembali semangat, kuat, berjalan secepat yang pertama, sehingga beliau bersungkan, sudah terlanjur bersama Rasulullah SAW, kemudian ontanya berjalan lebih cepat, ingin mendahului Rasulullah SAW, sehingga Jabir kerepotan menahan tali kekang ontanya. Setelah ontanya menjadi sehat kembali, kuat kembali, Rasulullah SAW mengatakan kepada Jabir, ya Jabir bi'ni, ya Jabir, jual saja ontamu kepadaku. Subhanallah, tadi Jabir sudah niat menjual, membuangnya, melepaskannya, karena sudah tidak bisa ditunggangi, sudah kelelahan. Namun ketika sekarang sehat,
setelah dipukul Rasulullah SAW berkat mukjizat dari Allah yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, untanya kembali sehat, apakah Jabir begitu saja memberi? Ya Rasulullah, sudah saya niatkan saya buang, buat kamu sajalah. Tidak enak kalau jual beli sama Rasulullah, tidak. Kata Rasulullah SAW, bi'ni. Kata Jabir, pertama sungkan, ya Rasulullah, huwalak. Daripada saya jual tadi sudah rencana saya buang, yalah buat kamu saja Rasulullah unta ini. Huwalak, kata Jabir, la. Kata Rasulullah, bi'ni, jual kepadaku. Kata Jabir masih merasa sungkan, huwalak ya Rasulullah, buat kamu saja Rasulullah, saya berikan. Karena tadi sudah saya rencanakan mau dibuang, masa saya mau dijual sekarang? Kata Rasulullah SAW, bi'ni, saya tidak mau, jual kepadaku. Kata Jabir, ya Rasulullah, huwalaka biuqiyatin. Kalau memang harus berjual beli, maka saya pasang harga 1 uqiyah, 60 dirham. 60 dirham itu seharga sekitar 6 dinar. 1 dinar itu 4,5 gram. Kalau 4,5 gram kita pukul rata-rata 2 juta, harga emas sekarang 500.000, maka akan ketemu angka 12 juta harga unta. Huwalaka ya Rasulullah biuqiyah. Rasulullah, kalau memang harus dijual, maka saya pasang harga 1 uqiyah sekitar 12 juta. Mahal, Pak. Maka Rasulullah SAW membeli. Dibeli oleh Rasulullah SAW, dibeli dengan harga 1 uqiyah. Namun naluri bisnis Jabir hidup di sini. Dia berpikir, kalau saya serahkan sekarang kepada Rasulullah, saya harus jalan kaki. Padahal sayang, untanya sudah jalan sehat. Punya unta jalan sehat, masa jalan kaki. Tapi kalau tidak jual, Rasulullah sudah nawar terus. Akhirnya dijual dengan syarat, ala an yakuna li humlanahu lal Madinah. Ya Rasulullah, saya jual seharga 1 uqiyah, namun dengan syarat saya masih boleh mengendarainya sampai tiba di Madinah. Naluri bisnis. Walau dengan Rasulullah ada negosiasi. Itulah bisnis halal. Tidak ada kata sungkan-sungkanan. Lihat bagaimana Jabir yang pertama karena sungkan ingin memberi, Rasulullah SAW tidak mau. Karena ada indikasi bahwa Jabir memberikan ontanya ini karena faktor tidak enak, sungkan. Nabi tidak mau menerima pemberian itu. Subhanallah. Kemudian di antara alasan mengapa kita harus memilih syariat Islam, mengapa Islam adalah satu-satunya solusi yang dapat mengentaskan krisis ekonomi, menyelesaikan permasalahan ekonomi yang terjadi di masyarakat, karena Islam memiliki standar nilai yang baku, memiliki tolak ukur yang baku dalam urusan ekonomi. Di zaman sekarang, satu-satunya disiplin ilmu yang tidak memiliki nilai ukur, standar nilai, itu hanya ekonomi, ilmu ekonomi. Tidak ada standar nilai yang baku. Kalau kita tanya ukuran panjang, ada standar nilai meter baku. 1 meter di Amerika, ya 1 meter di Cilacap. Kalau kita tanya volume, akan ada liter. 1 liter di ujung dunia dengan di sini juga sama. Kalau mau tanya ukuran berat, maka standarnya adalah kilo. 1 kilo di Belanda sana sama dengan 1 kilo di Indonesia. 1 gram di Indonesia, 1 gram di ujung dunia sana. Hanya ukuran ekonomilah yang tidak memiliki standar baku. Kalau tanya apa standar nilai ekonomi, katanya uang. Ternyata uang juga dinilai dengan barang. Nilainya barang apa? Uang. Berapa Pak laptop ini? 6 juta. Baik. 6 juta ini berapa Pak nilainya? Seekor kambing. Besok 6 juta ini dapat seekor kambing lagi? Tidak, sudah nyusut harganya. Terus uang dinilai dengan barang, barang dinilai dengan uang. Makanya ada istilah inflasi, deflasi. Saling ukur mengukur. Uang dinilai dengan barang, barang dinilai dengan uang. Makanya
Karena hilangnya standar nilai dalam ilmu ekonomi konvensional, maka kacaulah ekonomi ini. Bagaikan orang yang ingin membangun, andai dulu insinyur yang bangun Monas ini Pak, menggunakan standar nilai yang tidak baku, nih saya tidak akan berdiri sampai sekarang. Insinyurnya pakai jengkal. Ada sekian puluh insinyur yang bangun Monas, masing-masing dengan jengkalnya diukuri. Ini saya sudah roboh dulu-dulu. Atau yang sekarang misalnya ini jembatan Suramadu. Andai insinyurnya ini menggunakan nilai panjang, ukur, berat semuanya dengan standar nilai yang tidak bagus seperti yang ada di ekonomi, ini saya sudah roboh, tidak berdiri Suramadu Pak. Tapi alhamdulillah mereka menggunakan ukuran yang jelas, bukan dengan depa kaki, juga bukan dengan kilan kata orang Jawa, namun dengan meteran yang jelas, senti panjangnya jelas. Nah, dalam ekonomi, ilmu ekonomi, Islam telah menentukan bahwa standar nilai dalam Islam itu adalah mata uang, yaitu dinar dan dirham. Atau kalau di zaman sekarang ya uang kartal. Harusnya mata uang itu baku nilainya. Karena itu adalah standar nilai. Fungsi uang itu adalah alat untuk transaksi, alat untuk mengukur nilai suatu barang atau jasa. Sehingga tidak sepantasnya bila alat ukur ini kemudian diukur lagi dengan alat lain, yaitu dibalikkan. Nilai uang dikaitkan dengan barang. Nilai barang diukur dengan uang. Akhirnya terjadilah kekacauan dalam standar. Karena hilangnya standar nilai dalam ekonomi seperti inilah menjadikan ekonomi ini hancur berantakan. Karena dalam Islam jual beli uang ini sengaja dipersulit agar fungsi uang sebagai alat transaksi, sebagai alat ukur nilai barang, nilai jasa ini tetap terjaga. Karena kalau kita mau jual beli uang falas, dinar dengan dinar, emas dengan emas, maka harus memenuhi dua persyaratan. Satu, tunai terjadi serah terima fisik barang, dan nilainya tidak boleh berbeda. Walau emasnya baru ditukar dengan emas lama, tidak boleh ada beda nilai kecuali emas bejo dan emas parno. Boleh beda nilai, lebih tinggi, lebih pendek, itu emas bejo dan emas parno. Tapi kalau emas dengan emas maka harus sama. Perak dengan perak harus sama. Rupiah dengan rupiah harus sama. Tidak boleh uang emas rupiah satu lembar ditukar dengan uang recehan 1.000 rupiah. 100.000 ditukar dengan 90.000. Ini namanya riba. Haram namanya. Karena Rasul mengatakan faman zada ustazada, barang siapa yang memberi tambahan atau meminta tambahan faqad arba, berarti dia telah terjerumus dalam praktek riba. Adapun bila pertukaran itu berbeda barang, emas ditukar dengan perak, maka boleh beda nilai, namun syaratnya harus tunai, terjadi serah terima fisik. Ini perak dan ini emasnya, tunai tanpa ada yang terhutang sedikit pun. Tukar rupiah dengan dolar boleh, namun ini rupiah 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan yang disepakati, dan ini dolar 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Adapun ya saya tukar ini rupiah, besok ya dolarnya, ini namanya riba nasi'ah, tidak dibenarkan dalam Islam. Kenapa Islam begitu sulit dalam hal falas, tukar menukar uang atau emas dan perak? Karena memang Islam sengaja ingin menjadikan mata uang, baik mata uang klasik yaitu dinar dan dirham, atau mata uang yang ada zaman sekarang yaitu uang kartal, itu benar-benar menjadi alat dan bukan menjadi objek ekonomi. Benar-benar Islam ingin agar uang ini tetap berstatus sebagai alat ekonomi dan bukan menjadi objek ekonomi. Objek ekonomi itu adalah barang dan jasa. Karena uang itu sekedar alat untuk mempermudah. Tidak ada orang yang makan uang, mengenakan baju uang, mengendarai uang, dan juga tidak ada yang tidur di atas uang. Tapi objek ekonomi, makan, ada yang dimakan. Kenapa beli? Untuk dimakan.
Tapi kenapa pengen cari uang? Tidak ada yang untuk dimakan. Tidak ada. Karena itulah uang itu hanya berstatus sebagai alat bantu dan bukan sebagai tujuan. Berbeda dengan objek ekonomi, jasa dan barang. Jasa dan barang itu adalah tujuan dalam praktek ekonomi. Jadi harus kalau beli makanan ya makanan yang bisa dimakan. Beli pakaian yang bisa dikenakan. Kenapa beli pakaian? Karena mau dipakai, mau dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan dan seterusnya. Itu menjadi objek. Namun uang itu hanya alat untuk mempermudah terjadinya pertukaran jasa dan barang. Karena ketika uang dijadikan atau dialihkan fungsi menjadi objek ekonomi, uang diperdagangkan dengan uang, pasti terjadi riba. Tatkala ada pertukaran uang dan uang, kemudian ada nilai tambahnya, padahal tidak ada jasa atau barang yang dipertukarkan, diperpindah tangankan, maka pasti itu riba. Hanya ada satu cara untuk mempertukarkan uang, yaitu dengan tanpa tambahan. Ini saya beri uang 10.000, kembali ya 10.000 lagi, itu namanya hutang piutang. Tapi 10.000 kembali 11.000 tanpa ada jasa atau barang yang diputarkan, maka sudah bisa dipastikan itulah riba. Karena Anda berarti dengan cara itu telah membolak-balikkan fungsi uang dan barang. Uang yang tadinya menjadi alat menjadi tujuan, menjadi objek. Barang sudah tidak lagi dianggap sebagai objek, namun sudah menjadi alat. Karenanya di zaman sekarang uang dinilai dengan barang, barang dinilai dengan uang, inilah yang membuat hilangnya stabilitas ekonomi. Siapa saja dengan suka, dengan leluasa bisa membuat opini masyarakat untuk menjatuhkan nilai uang atau menaikkan nilai uang. Dengan apa? Permainan opini. Inilah yang terjadi. Dan krisis ekonomi yang terjadi di negeri kita 1998 itu salah satu buktinya. Krisis ekonomi terjadi bukan karena industri seret, bukan karena konsumsi berkurang, bukan karena pasar sepi, namun karena apa? Adanya para spekulan yang dengan sengaja merusak opini masyarakat tentang mata uang rupiah. Mereka pada awalnya datang dengan dolar besar-besaran, sehingga menjadikan rupiah itu naik terus kuat. Mereka masuknya dengan cara pelan-pelan, jumlah besar, sedikit demi sedikit masuk. Ketika sudah dolar masuk Indonesia dalam jumlah besar, ditarik dalam satu hari seketika. Sehingga hancurlah kepercayaan masyarakat terhadap mata uang.